boleh nggak sih misalnya satu konten kita udah buat, terus kita share ke banyak platform, Instagram, TikTok, YouTube secara bersamaan dan dengan konten yang sama gitu, boleh nggak sih? Nah, apakah sebenarnya semua konten itu cocok untuk didistribusin ke banyak tempat? Nah, itu yang harus kita perhatikan sekarang. Mendistribusikannya kemana? Hai guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Hari ini gue pengen ngobrol sama Mas William nih. Mas William, kita bakal ngomong tentang distribusi konten. Kita tahu bahwa distribusi konten itu kan gimana cara kita share konten-konten yang udah kita buat ke platform gitu dengan baik. Nah, menurut Mas William tuh boleh nggak sih misalnya satu konten kita udah buat, terus kita share ke banyak platform, Instagram, TikTok, YouTube secara bersamaan dan dengan konten yang sama gitu, boleh nggak sih? Menurut gua sih itu nggak masalah ya, karena itu adalah bagian dari seperti lu bilang, distribusi gitu. Semakin banyak kita mendistribusikan konten kita, akan semakin besar juga peluang bahwa konten kita tuh bisa diterima oleh massa yang lebih luas kayak gitu. Nah, apakah sebenarnya semua konten itu cocok untuk didistribusin ke banyak tempat? Nah, itu yang harus kita perhatikan sekarang. Mendistribusikannya kemana? Apakah konten yang kita bahas ini cocok nggak audiens kontennya dengan audiens platformnya? Karena kalau misalnya konten yang nggak cocok, pada akhirnya itu akan cuma jadi sampah. Jadi kita juga bagian dari memilah konten A cocok nggak dilempar ke TikTok, dilempar ke Instagram. Atau ini tipenya untuk Instagram sama LinkedIn. Atau YouTube atau TikTok aja kayak gitu. Karena demografinya sama. Disesuaikan juga dengan personal branding kita. Di TikTok, di Instagram, di YouTube, ada tipe orang yang personal branding itu beda-beda ya. Jadi kalau misalnya personal brandingnya beda-beda, kita harus memilah-milah juga. Konten seperti ini, align nggak? Kalau enggak, ya nggak usah dipaksakan. Itu termasuk dari format atau karakter dari setiap platformnya, atau juga termasuk dari genre kontennya? Genre konten, kalau ngomong personal branding, ya kan? Dan format konten, kalau kita ngomongin tentang mediumnya. Karena kan kalau misalnya video, ya sekarang hampir semua platform punya terima video ya. Tapi kalau carousel, kan nggak bisa dilempar ke YouTube, gitu. Atau nggak harus dijadiin kayak bentuk video dulu carouselnya, baru bisa di-upload juga. Dan apakah sebenarnya waktu kita mau bikin konten itu harus tahu dari awal kalau konten itu tuh disebarinnya kemana-mana aja? Apakah gitu atau udah bikin dulu aja, ntar baru pikirin deh kalau kontennya udah jadi? Kalau untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya akan lebih baik kalau misalnya dari awal, dari saat kita planning, kita udah paham mana konten apa didistribusikan kemana, sehingga formatnya harus bagaimana. Sehingga perencanaan dan produksinya itu lebih jelas. Nggak sengaja kayak dipaksa-paksain, ini kurang ini gitu. Jadi semakin kita bisa merencanakan konten kita lebih baik dari awal, lebih rapih, akan membuat produksi kerja kita lebih efisien. Kalau misalnya buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, bagaimana sih bisa mendistribusikan, menduplikasikan konten dengan topik yang sama, tapi format yang berbeda-beda, kalian bisa search di Google 64 konten Gary V. Di sana Gary V menjelaskan bagaimana dia bisa memproduksi konten dengan format yang berbeda-beda walaupun topiknya sama. Gitu. Dengan kayak begitu, itu kan membantu pola pikir kalian. Kalian akan bekerja dari makro konten, baru turun ke mikro kontennya. Baru dari situ juga, kalian akan bisa mendistribusikan. Ini untuk Twitter, ini untuk Facebook, ini untuk Instagram, ini untuk LinkedIn, ini untuk YouTube, dan ini untuk TikTok. Jadi satu effort untuk multiple platforms. Lebih efisien, dan distribusi lebih besar, jangkauan juga lebih besar. Baiklah. Oke, jadi buat kalian yang selama ini udah bikin konten, kalian udah distribusi ke platform mana aja dan gimana cara kalian mensiasatinya, kalian tulis komen di bawah cerita pengalaman kalian supaya kita juga bisa belajar dari cara kalian untuk mendistribusikan konten. Masih penyakitan? Karena dia penyakitan, gue yang closing. Jadi buat kalian yang tertarik untuk kita explore hal-hal seperti ini lagi, silahkan tulis di kolom komen dan jangan lupa bagiin ke teman-teman kalian yang membutuhkan video-video seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye Mas William.